Hello guys, begin with me Farhanas, and today after a long time I'm not make some video. So today I'm gonna tell you, or I'm gonna say here in this my video about the prominent thing in this world. I mean, like the whole new world know about this thing. What is it? The fact make our life suffer, make our life dizzy, make our life, I mean, like stop our daily activity. Yes, as on the title, there is about the coronavirus. What is it? The prominent thing in this world. Yes. Ya, di video kali ini gue pengen ngebahas tentang the coronavirus. I mean, like all people or you are know about this kind of virus, COVID-19, or we can call it corona. So today gue bakalan ngebahas tentang sedikit aja sejarah atau mungkin awal mula sebab akibat apa itu the coronavirus. I mean, like in this world chaos about this virus, the coronavirus, as we know, seperti beberapa media yang telah beritahukan, atau memang berita media yang bilang bahwa the coronavirus itu berasal dari Wuhan, atau memang berasal dari kelelawar, berasal dari ular, ada yang bilang juga berasal dari inang ikan atau apa gitu loh. Some kind of like everything in this world say that the coronavirus from Wuhan, and actually this from bat, kelelawar. Ya pokoknya dari kelelawar lah gitu bilangnya. I mean, like data-data yang memang dibeberkan oleh media belum kuat gitu, apakah memang dari kelelawar kah, atau dari inang ikan, atau dari ular dan lain sebagainya. Itu memang datanya belum kuat banget, tapi sebagian orang percaya bahwa ya berdasarkan dari penelitian dan lain sebagainya, percaya bahwa the coronavirus itu berasal dari ular, kelelawar dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang berkata bahwa ini adalah sebuah konspirasi dari para elit global yang bilang bahwa ini adalah sebuah skenario yang telah dibuat 10 tahun yang lalu dan lain sebagainya. It's like the teori-teori yang berkembang di luaran sana itu memang bisa menjadi sebuah menjadi sebuah perbincangan yang memang patut dibicarakan gitu kan. Tapi kita lihat juga apakah itu memang datanya fakta atau tidak, atau memang datanya sesuai empiris dan atau hanya cocok logis saja. Itu memang kita harus harus menggali lebih detail bagaimana coronavirus ini menjalar di seluruh dunia. But anyway, itu belum ada penelitian yang memang sesuai dari data membicarakan bahwa coronavirus itu berasal dari kelelawar. Belum jelas, belum valid juga, penelitiannya belum selesai. Dan ada yang juga bilang itu adalah senjata biologis, itu juga belum jelas dan lain sebagainya. Itu adalah masih misteri, masih sebuah konspirasi. Namun media atau beberapa organisasi WHO dan media-media yang ada di Indonesia dan beberapa dokter juga mempercayai bahwa itu berasal dari hewan. Tapi kita belum jelas juga kata mereka. Maksudnya datanya memang belum pasti gitu, apakah itu dari kelelawar atau enggak ya. Nah, setelah kita membicarakan tentang the coronavirus itu berasal dari mana, setelah kita nggak usah diperdebatin lagi. Biarkan para ilmuwan atau para penemu atau para profesor menjawab sebuah keganjilan yang ada di dunia medis. Kalau misalkan keganjilan dari bagaimana penyebaran virus corona tersebut. Dan gue di sini pengen berbicara tentang PSBB versus lockdown. I mean, like Indonesia memilih PSBB dibandingkan lockdown. Ya, ada beberapa hal-hal yang memang diambil kebijakannya dari pemerintah sendiri yang memilih PSBB dibandingkan lockdown. Ya memang di Indonesia ini sangat meningkat ya kasusnya dari pertanggal 2 Maret sampai sekarang tanggal 14 Maret pas dibikin video ini, which is sudah 1 bulan lebih lah ya. Dari 2 Maret itu diketahui ada suspek coronavirus yang sudah positif itu 2 orang. Sampai sekarang pertanggal 14 April setelah video ini dibuat itu sudah mencapai 4.500. Bayangin, itu udah sebulan makan berapa korban? Makan berapa korban? Itu bayangin, itu sebulan udah makan coronavirus, sudah menjalar ke beberapa orang yang ada di Indonesia. Like mungkin dari luar negeri juga ada, dan ya di Indonesia nya sendiri sudah tersebar, dan epicentrumnya itu berasal dari Jakarta. Masih menurut 1 bulan itu bukan waktu yang lama sih menurut gue. Itu cuma waktu yang singkat 30 hari doang gitu. 30 hari sudah men-spread atau pandemi ini sudah meningkat hingga 4.500. Mungkin itu data yang seminggu yang lalu, karena data-data dari Kementerian Kesehatan sendiri di update-nya nggak langsung hari itu update langsung, tapi data-data yang mungkin direkap dari beberapa minggu yang lalu kemudian baru disebarkan, dipublikasikan kepada para masyarakat Indonesia. Oke, di sini gue pengen ngebahas tentang PSBB. Ya, like pemerintah mengambil sebuah kebijakan PSBB itu karena karena ya mungkin pertama
kalau misalkan lockdown, I mean like ekonomi bakalan turun banget coy. Ekonomi bakalan turun dan ya pemerintah bakalan pusing gitu kan. Tapi gini, gue pengen ngebahas tentang dua perspektif. Kalau misalnya gue kontra sama PSBB, gue bakalan bilang bahwa PSBB ini nggak akan efektif kalau gue kontra. Karena apa? Masyarakat masih bisa masyarakat masih bisa beraktivitas di luar dan mungkin itu akan makin tambah menyebarkan lagi virusnya gitu. Karena memiliki sebuah interaksi sosial, mau di skala besar pun kalau misalnya masyarakatnya masih ada yang bandel ya susah gitu kan, karena mereka masih bebas berkeliaran kemana-mana. Itu kontranya. Tapi pro-nya bahwa PSBB itu sedikit tidak akan menurunkan ekonomi masyarakat, walaupun kemungkinan besar juga bakalan menurunkan gitu. Lagi nih, ekonomi bakalan turun dikit-dikit. Tapi dari PSBB tersendiri yaitu ya masyarakat masih bisa bekerja, masyarakat masih bisa melakukan aktivitas di luar rumah dan lain sebagainya. Itu pro dan kontranya. Ya kontranya memang tidak akan efektif karena physical distancingnya juga masih belum ada beberapa yang belum mengerti gitu. Maka dari itu tidak akan efektif, malah akan bisa menimbulkan itu penyebaran virus semakin meluas lagi. Dan gue disitu pengen bilang lockdown. Kalau pemerintah melakukan lockdown, pro kontra pasti ada. Dari beberapa perspektif pro dan kontra tersebut, gue pengen bilang bahwa kontranya mungkin masyarakat tidak akan boleh beraktivitas di luar rumah. Di karantina udah diam di rumah dan mereka tidak ada kemajuan gitu dalam perekonomian, pekerjaan dan lain sebagainya. Lockdown, tutup, sama sekali tidak ada boleh yang keluar dan lain sebagainya. Ya kayak misalnya di penjara aja gitu. Itu kontranya itu. Tapi pro-nya, dari lockdown sendiri penyebaran virus corona akan semakin ditekan. Karena apa? Masyarakat tidak ada boleh yang keluar rumah dan tim medis di rumah sakit melakukan pekerjaannya dan membereskan pekerjaannya, menyembuhkan para pasien yang positif. Tapi kontranya dari lockdown sendiri yaitu jelas bahwa bahwa perekonomian akan turun banget, turun seturun-turunnya. Tapi penyelesaian atau penekanan dari penyebaran virus corona akan semakin membaik gitu kan, karena memang manusia atau masyarakat tidak ada yang boleh keluar rumah dan melakukan aktivitasnya di rumah. Namun di sini jikalau sebuah negara melakukan lockdown, akan wajib untuk memberikan pangan pada para masyarakatnya dan juga hewan-hewan ternak daripada masyarakatnya ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan pasal itu. Maka dari itu, apakah kita harus lockdown atau PSBB? Itu balik lagi kepada kalian semuanya. Ya di Twitter, di Facebook, di Instagram, which is di WA juga, di grup WA banyak sekali perdebatan soal lockdown atau tidak. Tapi gue sendiri lebih menyarankan lockdown. Kenapa gue bilang lebih memilih lockdown? Karena ya kalau misalkan ekonomi turun pasti turun banget. Dari PSBB juga sekarang ekonomi agak turun juga. Karena apa? Karena masyarakat yang patuh pada pemerintah, mereka menuruti perintah dari pemerintah sendiri untuk diam di rumah dan lain sebagainya, otomatis jatuh kepada perekonomian dari kafe dan lain sebagainya itu turun. Namun kalau lockdown jelas turunnya drastis banget. Tapi penanganan dari penyebaran virus corona akan semakin sedikit daripada PSBB gitu yang ekonomi bakalan turun dan penyebarannya juga makin banyak. Ya lebih baik lockdown sih menurut gue. Tapi kan itu kembali lagi kepada kebijakan pemerintah. Itu cuma asumsi gue, cuma opini gue berbicara tentang PSBB dan lockdown gitu kan. Inilah ada beberapa perdebatan yang memang harus dilakukan oleh pemerintah dan memang pemerintah harus serius banget gitu kan untuk menghadapi coronavirus ini. Ya, jadi masalah PSBB atau lockdown itu kembali lagi kepada pemerintah, mau gimananya juga ya kita ikutin aja sebagai masyarakat atau sebagai warga negara Indonesia yang baik dan lain sebagainya. Kita ikutin aja gitu, follow the rules and obey everything that the government give some solution for us. This is the best decide from the government. We don't know about true or not. Ya sekarang sebagai kita masyarakat yang baik dan budiman dan lain sebagainya, kita mengikuti apa anjuran dari pemerintah. Tapi gue kemarin baca gitu beberapa artikel dari luar negeri yang berbicara tentang ada beberapa penanganan yang dilakukan oleh beberapa negara yang memang itu sangat efektif gitu untuk dilakukan. Ya, yang pertama itu ada dari negara Singapura dan South Korea atau Korea Selatan aja. Ya, ada penanganan yang jikalau secara masif gitu kan akan berdampak dan beberapa penanganan yang dilakukan oleh negara Singapura dan Korea Selatan
dia melakukan sebuah, yang pertama itu adalah massive tested to the people, to our people. Ya di sini diartikan bahwa kalau misalkan massive tested di sini itu adalah tes massal, tes banyak gitu kan. Penanganan dari negara Singapura dan Korea Selatan ini yaitu untuk menekan tingkat penyebaran virus corona. Kalau misalkan misalkan kita udah kena dan kita massively tested gitu kan, maka dari itu penyebarannya akan ditekan dan tidak akan menyebar banyak, karena mereka yang positif, mereka akan mengetahui dirinya memang terinfeksi corona dan melakukan sebuah karantina atau isolasi diri. Kalau di Indonesia kemarin pernah dilakukan di Jabar, kalau nggak salah Jabodetabek juga dilakukan, tapi sampai sekarang beritanya belum dilakukan massive test lagi gitu kan. Bahkan yang katanya rapid test yang 50 itu sekarang kemana gitu kan, yang 50 juta rapid test itu bakalan disebarin ke masyarakat, itu mana gitu. Sekarang mungkin kita sudah the virusnya itu udah mulai spread kemana-mana gitu, udah bercampur kemana-mana gitu kan. Kita nggak bisa mengidentifikasi virusnya dari mana dan lain sebagainya. Karena apa? Ya karena orang-orangnya udah bercampur ria kemana-mana gitu kan. Udah tidak bisa membedakan lagi ini ODP atau tidak, karena tidak diketahui juga. Coba kalau misalnya dari awal kita melakukan masif tes ke beberapa orang yang memang ODP, yang memang ini bakalan terinfeksi, ya penanganannya bakalan akan ditekan gitu kan. Maka dari itu penanganan the coronavirus ini harus benar-benar serius, dan this is the important thing to execution from the government to menangani dengan serius banget gitu, karena ini bukan main-main gitu kan. Jadi kalau pesan kita massively tested gitu, yang mereka teridentifikasi terkena positif coronavirus, mereka akan mengisolasi diri gitu kan. Mereka akan melakukan karantina diri sendiri dan menjadi seorang pasien gitu. Yang kedua nih, if people are trying to identify their symptoms earlier, dan kalau misalkan dia mengidentifikasi untuk mencoba mengidentifikasi sendiri mereka terinfeksi atau tidak, maka dari itu mereka akan menjaga jarak, kalau misalnya teridentifikasi secara awal gitu kan, earlier atau early, secepat mungkin, maka dari itu mereka akan mereduce atau menyaring dirinya sendiri dan tidak melakukan aktivitas di luar. Dan yang ketiga, if people are isolated as soon as possible, it's been di sini itu, jikalau orang itu mengisolasi secepat mungkin yang sudah teridentifikasi virus corona, maka dari itu ditekan lagi penekanannya, penyebarannya akan disaring dan tidak akan kemana-mana gitu kan. Di Indonesia yang gue tahu, yang gue rasakan di sini, kita tidak mengetahui apakah yang di jalan-jalan, apakah yang memang di luaran itu sudah terkena atau tidak, ataukah yang kita melakukan sebuah kontak fisik, apakah dia sudah terkena atau tidak. Di Indonesia belum tersaring, belum terreduce yang teridentifikasi dan yang belum. Maka dari itu memang sulit banget gitu kan, sulit banget untuk diketahui kalau udah penyebaran semakin meluas kayak gini. Memang virus corona ini ditanganinnya harusnya sejak dini, sejak awal, sejak diketahui di Wuhan, China sudah ada virus yang memang ini sangat membahayakan the whole new world. The Indonesian will get some impact from the virus. Di Indonesia government harusnya cepat mungkin menangani. Awal-awal bilang pemerintah bahwa this virus nggak akan masuk Indonesia lah. Mungkin lu tahu semua ada beritanya yang beredar. Ya itu memang harusnya ditanganin, dan memang ini ditanganin secara secara mature, secara cepat penanganannya, secara serius. Ini bukan main-main. This is not joke anymore. This is virus so danger for us. Ya penanganan udah di pertengahan, udah menyebar kemana-mana, baru serius dan lain sebagainya. Sejak earlier sih, harusnya sejak dini sudah ditangani. Yang ODP, PDP udah banyak banget. Yang positif 4.500 kurang lebih. Tapi yang ODP, PDP ribuan. Kita nggak tahu lagi sampai kapan pandemi ini akan selesai. Just let it flow and stay at home. Cara yang terbaik itu adalah dengan physical distancing. Cara yang terbaik yaitu dengan cara stay at home and do nothing. bukan do nothing. Bukan do nothing sebenarnya. Ya memang kita sebagai masyarakat gitu kan, sebagai orang Indonesia, sebagai warga negara, atau ya we don't have some power for our government. Mau demo juga nggak bisa kan, demo ditembakin satu-satu anjir.
Ya cara yang terbaik itu adalah stay at home dan do nothing. Bukan do nothing ya, stay at home and give some education, give some educate for our friends, for our family. Edukasi kepada mereka bagaimana cara menanganinya, bagaimana diberikan advice lah gitu kan, diberikan nasihat kepada mereka gimana cara untuk menekan penyebaran dari virus corona ini agar tidak semakin menyebar. I mean like this is the important thing, to give some education, to give preference to our family, friends, and get close with us. Tapi di sini yang pengen gue bilang adalah dengan cara lockdown. Gue lebih pro ke lockdown, tapi kembali lagi kepada pemerintah mungkin memiliki sebuah alasan yang terbaik tidak memilih lockdown dan lebih memilih PSBB. Ya, itu yang udah cara yang terbaik dilakukan oleh pemerintah kita. Oke, mungkin itu aja pembahasan gue tentang coronavirus. Ya, dari awal mula coronavirus sampai kita untuk cara penanganannya bagaimana. Thank you very much for watching this video, and don't forget to click like, comment, share, and subscribe. I am Farhan and back to you.